Assalamualaikum. Hai teman-teman, dimanapun kalian berada, kabar baik di sini. Semoga teman-teman dimanapun berada juga dalam keadaan sehat selalu ya, semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan sama-sama ya belajar bersama-sama membahas mengenai manajemen Baitul Mal wa Tanwil, Takaful, sama Ar-Rahan. Oh ya, sebelumnya sedikit overview. Mungkin ada yang bingung kali ya, apa sih yang dimaksud dengan Baitul Mal wa Tanwil ini sama Takaful? Oke, mungkin sedikit overview teman-teman paham kali ya mengenai koperasi sama asuransi. Nah, yang kita kenal BMT, nah itu koperasi berlandaskan syariah. Nah, sedangkan kalau Takaful, ini itu asuransi yang berbasis syariah. Nah, kira-kira menurut kalian, pasti kadang kalian bingung, sama apa tidak sih untuk proses dari operasionalnya antara asuransi konvensional sama asuransi syariah, dan tadi koperasi konvensional dan koperasi syariah. Nah, itu semua akan kita sedikit overview pada video pembelajaran kali ini. Oke, teman-teman, langsung aja ya kita cek this out. Bello. Oh, kecap lagi. Sisi. Nah, teman-teman, jadi Baitul Mal wa Tanwil di sini tadi tujuannya merupakan salah satu dari lembaga keuangan syariah. Nah, jadi di sini lembaga keuangan syariah bukan hanya ada bank saja ya, bank syariah, namun ada kayak Baitul Mal wa Tanwil atau biasanya kita kenal sebagai koperasi syariah, ada nanti kita akan bahas mengenai gadai syariah dan lain-lainnya. Nah, namun di sini tujuannya kenapa sih dibentuk dari Baitul Mal wa Tanwil? Di sini tujuannya itu adanya dari Baitul Mal wa Tanwil diharapkan bisa turut membantu untuk melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan melakukan kegiatan investasi pada usaha-usaha khususnya di sektor real. Dan ini umumnya lebih ke sektor yang skalanya skala kecil ya teman-teman. Nah, selain itu juga di sini dari kegiatan Baitul Mal wa Tanwil di sini itu umumnya dana yang didapatkan itu bisa didapatkan dari titipan dari dalam bentuk dana zakat, infak atau sodakoh. Nah, nanti dari dana zakat, infak, dan sodakoh tersebut jika masih memiliki kas berlebih, dari situ nanti dari kas berlebihnya itu bisa dikelola dan bisa dikembangkan untuk memberikan kemakmuran bukan hanya untuk lembaga tersebut saja, namun di sini bisa memberikan manfaat sosial kepada masyarakat sekitarnya. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini sebenarnya untuk Baitul Mal wa Tanwil di sini itu sudah ada ya teman-teman dari zaman Khalifah Umar Ibnu Khattab. Di sini awalnya sebelumnya kan pada saat waktu itu sempat saya menjelaskan ya teman-teman kan kayak gitu, kalau pada saat sahabat Nabi memimpin kayak gitu ya, memimpin Islam kan di sini kan bagi warga negara non muslim yang tinggal di wilayah kekuasaan Islam di sini itu mereka diwajibkan untuk membayar zakat, entah itu dalam bentuk zakat pertanian atau dalam bentuk korots atau dalam bentuk harta rampasan perang atau dalam bentuk ghanimah dan lain-lainnya. Nah, dari seluruh zakat-zakat tersebut itu dikumpulkan menjadi satu, terus habis itu dari kumpulkan seluruhnya menjadi satu, terus habis itu nanti akan diserahkan melalui Baitul Mal wa Tanwil. Nah, nanti setelah diserahkan melalui Baitul Mal wa Tanwil, habis itu nanti akan dibentuk kas khusus yang terdiri dari kas khususnya itu bisa disalurkan untuk ke 8 asnaf atau 8 golongan zakat yang orang yang berhak untuk menerima zakat, seperti itu. Nah, nanti jadi di sini dari dana-dana tersebut dikumpulkan melalui Baitul Mal wa Tanwil, Baitul Mal, terus habis dari Baitul Mal di sini diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Nah, teman-teman, hadirnya Baitul Mal wa Tanwil di sini memberikan manfaat atau tujuannya apa sih? Baik, yang pertama di sini hadirnya dari Baitul Mal wa Tanwil di sini itu didirikan serta dimiliki oleh masyarakat setempat atau masyarakat di sekitar wilayah Baitul Mal wa Tanwil berdiri. Nah, jadi di sini hadirnya dari Baitul Mal wa Tanwil di sini itu sebagai lembaga yang membantu masyarakat sekitar tersebut agar perekonomian bisa lebih menjadi tumbuh, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini itu juga dari Baitul Mal wa Tanwil dikelola oleh pihak-pihak yang profesional, bukan hanya untuk dalam bentuk kegiatan sosial saja ya, namun juga di sini juga masih tetap sama untuk orientasinya juga profit, namun profitnya di sini juga memberikan kesejahteraan untuk sesama, bukan hanya untuk satu pihak saja teman-teman, seperti itu. Nah, jadi nanti di sini
pihak-pihak yang ikut melakukan penyetoran modal melalui Baitul Mal wa Tamwil atau koperasi syariah di sini tuh seluruhnya akan mendapatkan bagian hasil yang sesuai dengan proporsi modal yang ditempatkan, seperti itu. Nah, untuk pengelolaannya juga sama ya teman-teman. Untuk Baitul Mal wa Tamwil atau koperasi dalam bentuk syariah ini harus berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya juga di sini untuk pengelolanya harus berjiwa Islam. Terus habis itu juga di sini tujuan dari didirikan dari Baitul Mal wa Tamwil di sini diharapkan agar bisa membantu dari usaha-usaha kecil ataupun usaha-usaha dalam sektor mikro. Nah, jadi di sini itu usaha-usaha yang di sekitar wilayah dari Baitul Mal wa Tamwil yang membutuhkan modal untuk pengembangan usaha, nah mereka bisa menjaminkan surat-surat atau barang-barang berharga mereka melalui Baitul Mal wa Tamwil. Terus habis itu nanti di sini bisa digunakan untuk penyaluran pembiayaan, dan di sini pembiayaannya itu bisa digunakan untuk kegiatan ekspansi usaha dari usaha-usaha kecil ataupun mikro di sekitaran wilayah operasional dari Baitul Mal wa Tamwil. Selanjutnya juga di sini hadirnya dari Baitul Mal wa Tamwil di sini biasanya mereka itu mengikuti, atau lembaga keuangan ini mengikuti sesuai dengan adat ataupun budaya masyarakat setempat dari Baitul Mal wa Tamwil itu berdiri. Nah, teman-teman, dari hadirnya Baitul Mal wa Tamwil di sini, kita bisa lihat ya dari screen di sini, hadirnya dari Baitul Mal wa Tamwil di sini itu memiliki tujuan bukan hanya untuk ibaratnya peralat, maksudnya di sini hadirnya dari Baitul Mal wa Tamwil itu menjawab atas kebutuhan bagi masyarakat yang skala kecil ataupun menengah di sini bisa mendapatkan pendanaan tanpa harus melalui bank. Nah, jadi bisa melalui koperasi syariah di sini. Nah, jadi nanti di sini mereka itu melakukan kegiatan operasional usahanya di sini membantu untuk masyarakat ekonomi yang menengah ataupun yang kurang kayak gitu ya. Nah, terus habis itu di sini bergeraknya kan umumnya mereka itu bergerak dalam kegiatan sektor real. Nah, nanti habis itu di sini mereka bantu kayak gitu melalui Baitul Mal wa Tamwil. Nah, jadi di sini untuk lembaga dari Baitul Mal wa Tamwil merupakan salah satu dari lembaga keuangan syariah juga ya teman-teman. Di sini mereka juga yang pasti salah satu tujuannya juga mendapatkan profit kayak gitu dari hadirnya ada Baitul Mal wa Tamwil. Selain didirikan oleh orang-orang sekitar di wilayah Baitul Mal wa Tamwil, juga di sini dari Baitul Mal wa Tamwil juga mereka juga masih tetap orientasi profit. Nah, namun profitnya di sini juga nanti apabila mendapatkan keuntungan atau bagi hasil, nah bagi hasilnya di sini dibagi berdasarkan proporsi modal dari masing-masing penyetor dananya, atau istilahnya dari masing-masing anggota dari Baitul Mal wa Tamwil atau anggota dari koperasi tersebut. Nah, selain dari situ, di sini sebagian dari keuntungannya juga di sini sebagian ada dizakatkan ya teman-teman, atau diinfakkan juga untuk kepentingan sosial. Nah, mungkin ibaratnya kalau bisa dibilang kalau misalkan dalam korporasi atau perusahaan besar itu ibaratnya kayak CSR kayak gitu ya, atau Corporate Social Responsibility. Nah, maksudnya apa sih Corporate Social Responsibility? Baik, nah jadi Corporate Social Responsibility itu adalah bentuk tanggung jawab perusahaan atau bentuk tanggung jawab lembaga keuangan dari di mana di sini lembaga keuangan yang berdiri pada suatu wilayah dan melakukan kegiatan operasional wilayah di sini mereka tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan semata, namun ibaratnya meninggalkan masyarakat di sekitarnya itu menjadi keterbelakang. Nah, namun di sini mereka itu hadir dan turut juga membantu masyarakat sekitar agar masyarakat sekitar tersebut itu juga di sini bisa semakin maju taraf perekonomiannya. Misalkan di sini dari bentuk dana infak sodakohnya itu dialirkan melalui lembaga keuangan syariah di sini dalam bentuk CSR. Nah, terus habis itu dari bentuk CSR-nya di sini itu dari lembaga keuangan syariahnya di sini melakukan sosialisasi atau edukasi mengenai usaha UMKM kayak gitu yang di sekitar, bagaimana sih caranya untuk bisa misalkan sebagai contoh melakukan promosi atau istilahnya melakukan marketing atau melakukan pemasaran barang atau produk dan jasanya di sini agar bisa laku di pasar. Nah, itu jadi di sini itu mereka itu yang ibaratnya yang dari usaha yang di wilayah UMKM di sini itu juga turut bisa memajukan perekonomian mereka karena di sini diberikan bekal atau diberikan skill oleh lembaga keuangan syariah dalam bentuk tadi corporate social responsibility atau bentuk tanggung jawab sosial.
Nah, teman-teman, untuk bentuk legalitas usahanya di sini itu untuk Baitul Mal wa Tamwil di sini memang tujuannya sebagai suatu lembaga koperasi ya yang berlandaskan dengan sistem prinsip syariah. Di sini koperasinya itu bukan hanya untuk bentuk simpan dan pinjam, namun bisa dalam bentuk kegiatan usaha bentuk koperasi yang lainnya. Nah, untuk pengelolaannya di sini terbagi menjadi dua ya, teman-teman. Ada pihak pengurus dan pihak pengelola. Untuk pihak pengurus di sini itu didirikan atau ditentukan melalui rapat anggota. Ibaratnya kalau misalkan kayak di perusahaan, di sini itu untuk pengurus itu bisa dibilang kayak dewan komisaris ya atau dewan direksi. Nah, jadi nanti dewan komisaris atau dewan direksi dia akan menunjuk atau memilih salah satu orang yang untuk menjadi untuk menjadi direktur utama atau yang akan melakukan pengelolaan dari kegiatan usaha suatu perusahaan. Nah, jadi nanti di sini dari pengurus di sini atau istilahnya dari para pemegang saham, ibaratnya kalau di koperasi ini berarti para anggota yang melakukan penyetoran modal kepada koperasi, nah mereka akan menunjuk kayak gitu siapa-siapa aja yang layak untuk dijadikan pengurus dari koperasi tersebut. Nah, nanti habis setelah dijadikan dari pengurus dari koperasi, terus habis itu tugas dari mereka, dari tugas pengurus tersebut di sini akan melakukan pengawasan terhadap pihak pengelola dan bisa pada saat melalui rapat umum pemegang bukan rapat umum pemegang saham sih ya, kalau misalkan di koperasi itu setiap awal tahun ibaratnya kayak sisa hasil usaha di akhir tahun kayak gitu. Ibaratnya pada saat rapat umum sisa hasil usaha di sini akan dilakukan pemilihan serta pemberian laporan kayak gitu loh teman-teman. Nah, terus habis itu nanti di sini untuk pihak pengelola, yang pertama tadi sama ya, seperti tadi saya sempat bilang, di sini untuk pengelolanya itu akan dipilih oleh pengurus. Nah, nanti habis itu di sini untuk pengelola itu mereka yang akan harus bertanggung jawab atas kegiatan operasional BMT selama satu periode berjalan. Nah, teman-teman, untuk prinsip pengelola dari BMT di sini itu harus ya sesuai dengan prinsip syariah atau produk-produk yang ditawarkan itu dalam bentuk syariah ya teman-teman. Karena di sini juga kan asumsinya sama aja kayak tadi koperasi syariah. Nah, jadi di sini harus berlandaskan prinsip koperasinya itu berdasarkan syariah. Nah, terus habis itu di sini untuk pengelola dari BMT atau Baitul Mal wa Tamwil di sini itu tiap 1 tahun sekali harus diadakan audit. Nah, di sini audit syariahnya di sini itu akan dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan audit di sini? Baik. Nah, jadi kalau misalkan setiap dari laporan keuangan yang dibuat kayak gitu atau laporan dari hasil kinerja BMT di sini dalam satu periode misalkan seperti itu ya. Nah, nanti di sini dari laporan tersebut itu kan nggak mungkin kan bisa langsung diterima saja oleh pihak pemilik atau ibaratnya dari pihak anggota dari koperasi. Nah, di sini perlu diadakannya audit. Nah, jadi tugasnya audit itu menelusuri atau melakukan cross check ya atau review kayak gitu ibaratnya dari laporan-laporan yang sudah dibuat itu apakah sudah sesuai atau belum kayak gitu ibaratnya apakah di sini ada indikasi fraud atau kecurangan atau tidak atau ada indikasi penipuan atau tidak seperti itu. Nah, itu tugasnya dari audit syariah dan Dewan Pengawas Syariah. Nah, selanjutnya di sini untuk pengelola dari Baitul Mal wa Tamwil di sini harus sebagai memiliki kepribadian yang muslim, terus habis itu mampu atau memahami untuk tata kelola atau manajemen dari Baitul Mal wa Tamwil dan mampu melakukan negosiasi kepada masyarakat. Nah, teman-teman, untuk anggota dari Baitul Mal wa Tamwil di sini biasanya umumnya itu terdiri dari beberapa pengusaha-pengusaha kecil yang produktif di wilayah lingkungan sekitar dari BMT tersebut. Nah, mereka itu bisa menjadi anggota di BMT tersebut. Nah, nanti pada saat akhir periode atau akhir 1 tahun berjalan di sini, apabila BMT tersebut mendapatkan profit atau laba, di sini labanya itu akan dibagi hasilkan juga kepada para anggota dari BMT tersebut sesuai dengan proporsi modalnya masing-masing. Nah, selanjutnya juga di sini hadirnya dari Baitul Mal wa Tamwil diharapkan di sini itu bisa memberikan bentuk kerjasama yang saling menguntungkan bukan hanya untuk pihak dari anggota dari BMT tersebut saja ya atau koperasi dari anggota dari koperasi syariah, namun juga bisa memberikan manfaat yang menguntungkan bagi masyarakat yang di golongan menengah. Nah, jadi tujuannya dari adanya BMT di sini itu meminimalkan dari usaha-usaha UMKM yang berada di sekitar dari BMT tersebut itu agar bisa terbebas atau jauh dari
cengkeraman lintah darat. Nah, jadi di sini itu hadirnya dari BMT, dia membantu usaha sektor kecil, mikro, dan menengah di sini agar bisa lebih maju ke depannya, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini untuk BMT atau Baitul Mal wa Tamwil, di sini 90% pembiayaan disalurkan lebih ke usaha kecil ya, namun melakukan aktivitasnya yang produktif kayak gitu. Nah, jadi di sini dari seluruh dana yang terkumpul dari BMT di sini, terus habis itu dikelola dananya tersebut 90%-nya disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau kredit ya kayak gitu teman-teman. Nah, pembiayaan atau kreditnya di sini dikhususkan untuk ke para UMKM atau para pelaku usaha yang sektor yang kecil. Di sini diharapkan ya dari BMT di sini bisa membaca mereka kayak gitu, yang dari UMKM di sini diharapkan mereka itu bisa memiliki potensi yang terpendam, yang diharapkan di sini mereka itu bisa lebih maju lagi ke depannya, seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini kita akan bahas ya mengenai asuransi syariah. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan tadi at-takaful atau asuransi syariah? Baik, jadi asuransi syariah sebenarnya konsepnya hampir sama ya seperti konsep asuransi umum kayak gitu teman-teman. Nah, jadi di sini kalau asuransi syariah atau biasa dikenal sebagai at-takmil atau biasanya lebih kita kenal itu takaful ya teman-teman kalau di Indonesia. Nah, di sini mereka itu hadir memberikan jaminan kayak gitu ya kepada para pemegang polis, atau biasanya bisa dibilang kalau pemegang polis itu orang yang melakukan asuransi gitu, ibaratnya orang yang memiliki dana berlebih dan mereka asuransikan dananya tersebut untuk agar terhindar dari suatu resiko. Nah, jadi nanti di sini setiap dari para pemegang polis di sini itu mereka diwajibkan untuk melakukan pembayaran cicilan atau jaminan berupa atau pembayaran asuransi atau pembayaran polis di sini itu. Nah, diharapkan apabila nanti suatu saat mengalami suatu insiden atau suatu hal yang tidak mengenakan di sini itu, dari asuransi atau polis yang dibayarkan di sini itu bisa diganti rugikan kayak gitu. Jadi tinggal bisa melakukan klaim kepada perusahaan takaful atau perusahaan asuransi syariah. Nah, untuk prinsipnya di sini dari takaful itu atau asuransi syariah di sini konsepnya itu konsep tabaru ya teman-teman semuanya, atau bisa dibilang sih istilahnya di sini itu konsep tabaru itu merupakan konsep atau prinsip tolong menolong. Nah, jadi di sini itu contohnya kayak BPJS kesehatan aja ya teman-teman, ini maaf saya ambil contoh salah satu aja kayak gitu. Nah, kan kalau kayak BPJS kesehatan ibaratnya contohnya kayak walaupun kalian sakit nggak sakit ya tetap aja kalian melakukan pembayaran kan gitu setiap bulan ke BPJS kesehatannya. Nah, lalu tiba-tiba kalau suatu saat ternyata kalian sakit, amit-amit ya jangan sampai, misalkan kalau ada salah satu orang terus habis itu masuk ke rumah sakit kan gitu, tapi semoga aja jangan sampai ada yang kena kayak gitu ya gitu. Nah, kan ibaratnya kan kayak gitu kan tanpa diduga teman-teman kan pasti. Nah, jadi kan di sini kalau misalkan kalian punya BPJS kesehatan kan berarti kan kalian bisa melakukan klaim dari BPJS kesehatan tersebut untuk membayar ganti rugi dari rumah sakitnya. Nah, sama ya teman-teman untuk asuransi takaful atau asuransi syariah juga bisa melakukan klaim seperti itu juga. Nah, bedanya sih ya kalau untuk asuransi syariah sama asuransi konvensional, ibaratnya kalau asuransi konvensional misalkan kita melakukan pembayaran klaim kayak gitu, pembayaran asuransi. Nah, biasanya nanti untuk periode atau akad untuk berapa lama kayak gitu. Misalkan contohnya kayak tadi asuransi untuk kesehatan kayak gitu. Nah, kalau misalkan asuransi kesehatan kan kita akan melakukan pembayaran terus selama setiap bulan sampai kita tua kan kayak gitu. Nah, namun ya sudah, nanti misalkan selang 1 tahun berjalan, kalau di asuransi konvensional di sini ya sudah, kalau misalkan kita tidak melakukan klaim ya udah uang kita hangus begitu aja, asumsinya ya uang kita itu hilang begitu aja. Nah, bedanya kalau di asuransi syariah di sini tidak seperti itu ya teman-teman. Kalau di asuransi syariah di sini itu sebagian dana yang sudah dibayarkan melalui perusahaan asuransi umumnya nanti di sini akan dikembalikan kembali lagi teman-teman ya kayak gitu kepada para pembayar atau para pemegang polisnya tersebut. Biasanya nanti pada saat akhir periode kayak gitu atau selang 1 tahun berjalan atau selang 1 periode berjalan di sini itu akan ditawarkan kembali lagi kepada para pemegang polis apakah ingin dilakukan pencairan. Nah, umumnya biasanya sih dari
klaim dari polis yang sudah dibayarkan di sini untuk yang di asuransi syariah di sini tuh ya mungkin akan dipotong ya beberapa biaya-biaya administrasi kayak gitu ya. Umumnya sih masih sisa, ibaratnya misalkan kita udah membayar sampai selama 1 tahun terkumpul misalkan sebanyak 1 juta rupiah. Nah umumnya biasanya sih nanti akan dipotong-potong biaya administrasi terlebih dahulu ya teman-teman, ibaratnya ya biaya pengelolaan, biaya administrasi. Nah total misalkan tersisa 300.000. Nah nanti biasanya akan ditanyakan apakah ingin dilakukan reimburse atau ibaratnya ingin dilakukan pencairan atau ingin digunakan untuk periode masa yang akan datang atau 1 tahun ke depannya. Nah nanti jadi ibaratnya kalau misalkan untuk 1 tahun ke depannya tinggal kita menambahkan kembali lagi, kan kalau misalkan tadi harga 1 juta per tahun berarti kan di sini kurang 700.000 lagi. Nah itu yang dimaksud sebagai kayak tadi teman-teman ya, istilahnya beda antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Bedanya seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, untuk sebenarnya yang ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis yang berkaitan mengenai asuransi itu atau jaminan di sini banyak banget ya teman-teman. Saya ngambil salah satu aja dari surat 59, surat Al-Hasyr. Di sini ayat ke-18, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi kan di sini bukan hanya kita memikirkan untuk diri kita pada saat ini saja ya, teman-teman, namun juga kita harus berpikir untuk di masa mendatang. Jadi kalau misalkan di masa mendatang kan itu merupakan suatu masa yang tidak pasti. Nah, jadi di sini untuk bekal untuk di hari esok ya kita harus siapkan juga bekalnya itu mulai dari hari ini. Nah, selanjutnya juga masih ada ya teman-teman dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga di sini itu kedudukan hubungan persaudaraan dan perasaan orang-orang beriman antara satu dengan yang lainnya seperti tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh anggota tubuh lainnya juga ikut merasakannya. Ibaratnya kan kayak tadi teman-teman, kayak prinsip tabaru. Jadi ibaratnya di sini itu ya prinsipnya tolong menolong. Jadi istilahnya ya walaupun kalian tidak melakukan klaim asuransi pada saat 1 tahun periode berjalan, ya di sini ya asumsinya itu ya kalian ya sudahlah, anggap aja itu ibaratnya kayak bisa dibilang kayak amal lah kayak gitu. Jadi orang yang membutuhkan bisa menggunakan atau memanfaatkannya seperti itu. Nah, sama apabila nanti amit-amit ya teman-teman kalau gitu, misalkan suatu saat misalkan kayak gitu kalau kalian mengalami suatu hal yang tidak baik kan kayak gitu atau kurang mengenakan, nah di sini kalian bisa melakukan klaim asuransinya tersebut. Nah, jadi kan sama aja ya, orang lain juga ibaratnya ya turut melakukan pembayaran juga ibaratnya untuk membantu mengobati kalian yang mengalami sakit. Tapi jangan sampai itu misalkan aja sebagai contoh seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, untuk fungsi asuransi syariah di sini umumnya sih biasanya sih lebih ke protection ya atau perlindungan. Nah namun biasanya pada mulai sekarang sih ibaratnya mulai dari perkembangan zaman juga di sini bukan hanya untuk melindungi ya atau protection, namun dari asuransi syariah juga menyediakan untuk suatu bentuk investasi. Nah, terus atau bisa juga dalam bentuk saving atau simpanan. Nah, maksudnya di sini dalam bentuk investasi, contohnya kayak tadi, misalkan asuransinya kan kalau di asuransi syariah, kalau misalkan selang 1 periode berjalan tidak digunakan, asuransinya bisa dilakukan reimburse. Nah, biasanya atau dilakukan reimburse kalau misalkan nasabah tersebut nggak mau reimburse, biasanya nanti ada pilihan apakah ingin digunakan untuk memperpanjang untuk di periode berikutnya, atau biasanya kita kenal nanti sebagai saving, atau bisa juga uang tersebut itu diinvestasikan. Umumnya sih kalau saya sih ya agak jarang juga ya kayak gitu melakukan asuransi yang dalam bentuknya investasi. Lebih baik kalau investasi ya investasi sendiri kayak gitu. Nah selanjutnya sama kayak tadi ya teman-teman, konsep tabaru itu rasa persaudaraan atau rasa penanggungan. Jadi istilahnya di sini prinsipnya tolong menolong untuk membantu saudara kita yang lain yang sedang membutuhkan. Nah, terus habis itu adanya dari asuransi syariah di sini itu agar melindungi kita dari resiko-resiko kerugian yang hal tidak diduga oleh kita sebelumnya. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya untuk jenis dan produk-produk di asuransi syariah terbagi menjadi beberapa jenis ya, teman-teman. Nah, yang pertama nanti di sini ada untuk asuransi atau takaful individu. Di sini ada banyak banget ya macam-macamnya. Nanti ada untuk lebih ke takaful investasi, ada takaful haji, siswa dan jabatan. Terus habis itu ada takaful grup atau istilahnya takaful bersama. Contohnya kayak kalian misalkan pada saat masuk kuliah kan
diminta untuk bayar asuransi kan di awal, atau kalau enggak pada saat kalian dulu sekolah kan kayak gitu, setiap semester kan diminta kayak uang, apa ya, bisa dibilang tuh ibaratnya kayak uang pangkal lah, atau ibaratnya uang uang daftar ulang kan kayak gitu. Nah, uang daftar ulang itu sebagian termasuk juga ada isinya di dalamnya itu untuk biaya asuransi selama satu tahun, atau misalkan selama berapa bulan kan kayak gitu, atau selama satu semester kan kayak gitu. Nah, itu nanti masuknya ke bagian tabungan kecelakaan kan kayak gitu. Ibaratnya di sini asuransi jiwa masuknya seperti itu teman-teman. Nah, terus habis itu ada tabungan al-khairat, ada tabungan haji, terus habis itu ada takaful wisata atau perjalanan. Jadi ini asuransi lebih ke perjalanan ya teman-teman, asuransi syariah yang berbasis ke perjalanan. Terus ada asuransi kecelakaan diri kumpulan. Nah, berarti itu tadi yang kayak tadi yang ibaratnya tiap tahun atau tiap semester yang harus wajib bayar, itu masuknya ke kecelakaan diri atau kumpulan pada saat waktu dulu kalian sekolah kayak gitu ya. Nah, terus habis itu ada takaful majelis taklim dan takaful pembiayaan. Nah, biasanya ini maksudnya takaful pembiayaan kalau misalkan kalian melakukan pembiayaan atau kredit melalui bank syariah. Nah, biasanya nanti di sini bank syariah nggak mau juga dong, ibaratnya dari pembiayaan tersebut merugi kan gitu. Nah, mau nggak mau di sini ya nasabahnya itu akan sebelum dananya, ibaratnya sebagai contoh misalkan di sini Mas Gifari melakukan pinjaman dana melalui bank syariah dengan akadnya misalkan akad murabahah kan kayak gitu. Akad murabahah. Nah, terus habis itu di sini minjamnya sebanyak 100 juta, enggak fix 100 juta langsung bersih diterima Mas Gifari. Mungkin nanti akan ada potongan asuransi dulu, terus habis itu ada dana mengendap. Nah, total yang nanti akan diterima Mas Gifari misalkan ada 96 juta atau 97 juta. Nah, uang dari asuransi yang dibayarkan Mas Gifari tersebut itu apabila nanti ternyata di suatu hari ternyata Mas Gifari nggak sanggup bayar, terus habis itu jaminan yang sudah diserahkan Mas Gifari kepada bank di sini tidak mencukupi untuk menutup hutangnya Mas Gifari. Nah, ini bisa di-cover melalui asuransi yang sudah dibayarkan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada asuransi takaful umum ya teman-teman. Ini lebih umum banget ya, lebih spesifik banget kayak gitu istilahnya. Bisa kalau misalkan ada terjadi kebakaran, biasanya ini lebih ke rumah ya teman-teman. Kalau misalkan kalian melakukan pembiayaan rumah itu biasanya nanti ada, atau KPR rumah, biasanya itu ada asuransi untuk kebakaran rumah seperti itu. Terus habis itu ada asuransi kendaraan bermotor. Ini kalau asuransi kendaraan bermotor kayaknya ya setiap kita melakukan bayar pajak motor atau kendaraan itu pasti ada asuransinya. Nah, terus habis itu ada asuransi rekayasa, ada asuransi pengangkutan, ibaratnya lebih ke transportasi ya teman-teman kayak gitu. Kalau misalkan kalian naik bis atau misalkan naik kereta atau naik kapal laut atau pesawat ya, ini nanti ada asuransi dari takaful pengangkutan seperti itu. Ada takaful rangka kapal serta asuransi takaful dalam bentuk-bentuk lainnya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan bahas mengenai gadai syariah. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan gadai syariah? Baik, jadi gadai syariah merupakan suatu bentuk dari menahan harta yang kita miliki yang memiliki nilai ekonomis, digunakan untuk disimpan hartanya tersebut, ibaratnya dilakukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, jadi di sini itu biasanya di syariah itu kalau gadai syariah disebutnya sebagai ar-rahan atau gadai syariah. Nah, untuk dari gadai syariah di sini untuk pemilik barang itu biasa disebut sebagai rahin ya teman-teman, dan sedangkan kalau untuk pihak lembaga gadainya atau lembaga penahannya di sini disebut sebagai murtahin. Nah, selanjutnya di sini untuk barang gadainya, nah itu disebutnya sebagai rahan. Nah, atau biasanya disebut sebagai barang gadai, misalkan kayak contohnya misalkan seperti ini, misalkan Mbak Nurul menggadaikan laptopnya untuk melakukan pembayaran SPP kuliah selama 1 semester ke depan. Nah, jadi kan nanti di sini kebetulan Mbak Nurul itu sudah bekerja, namun untuk nunggu gajiannya lama, maka Mbak Nurul menggadaikan laptopnya tersebut melalui gadai syariah. Nah, laptopnya tersebut itu sebagai agunan. Nah, itu disebut sebagai ar-rahan. Nah, sedangkan kalau pemilik barang gadainya kayak tadi Mbak Nurul, nah itu disebut sebagai rahin, dan lembaga gadainya itu disebut sebagai murtahin.
Nah, teman-teman, untuk dasar hukumnya sebenarnya untuk gadai syariah ini ada banyak banget ya teman-teman. Saya ngambil salah satu aja teman-teman dari surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 283. Apabila jika kamu dalam perjalanan sedang melakukan transaksi muamalah secara tidak tunai, hendaklah kamu apabila kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang memberikan piutang kepada orang yang ingin melakukan peminjaman. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah kamu mempercayai ya kayak gitu. Maka hendaklah orang yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan jangan sampai di sini mengecewakan ya teman-teman kayak gitu. Nah, jadi ibaratnya di sini kalau misalkan pihak dari yang A-nya di sini, ya udahlah saya percaya sama kamu ya, di sini kamu itu kalau misalkan diberikan kepercayaan itu ya jangan sampai kamu berkhianat atau mengecewakan orang yang telah memberikan amanat kepada kamu. Dan hendaklah kepada Allah bertakwa kayak gitu ya. Nah, jadi di sini itu ya kita percaya aja kan gitu, setiap tindakan kita itu ya selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, untuk rukun gadai di sini itu ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama di sini ada akad ijab qabul, terus habis itu ada orang yang menggadaikan dan orang yang melakukan penerimaan gadai, terus habis itu ada barang yang dijadikan barang gadai, dan habis itu ada juga di sini barangnya itu harus dalam kondisi baik, tidak mengalami kerusakan. Nah, untuk syarat-syaratnya di sini harus ada rahin dan murtahin, atau ada pihak yang ingin melakukan menggadai dan orang yang menerima pihak menggadai, terus habis itu adanya sigat atau ijab qabul, terus habis itu adanya bentuk pengakuan hutang bahwa di sini orang yang melakukan menggadai barang di sini mengakui bahwa dia memiliki hutang kepada pihak pegadaian tersebut. Nah, selanjutnya di sini untuk berdasarkan ketentuan Islam untuk barang gadai, yang pertama di sini itu barang gadai itu merupakan suatu amanat yang dipercayakan dari pihak yang melakukan peminjaman uang dengan cara menggadai barang di sini, maka orang yang dititipinya itu harus menjaga amanatnya, atau itu barang-barang tersebut itu ya harus dijaga dengan baik. Nah, selanjutnya juga di sini untuk pemanfaatan barang gadai itu di dalam Islam juga tidak boleh ya sama sekali ya teman-teman diambil manfaatnya. Ya sudah, kalau dititipin ya sudah, barang tersebut ya disimpan aja dengan baik, kecuali kalau orang yang menitipinya itu boleh kamu gunakan untuk kegiatan hal yang lain, nah itu baru diizinkan ya, tidak masalah. Kalau misalkan tidak ada izin ya jangan kayak gitu teman-teman. Nah, apabila kalau misalkan ternyata barangnya tersebut mengalami kerusakan kayak gitu pada saat dititipi, ternyata barangnya itu tidak sengaja mengalami kerusakan, ya sudah, berarti nanti di sini ya untuk pihak penerima gadainya di sini akan ya penerima gadai, atau ibaratnya bisa dibilang di sini lembaga pegadaiannya di sini tidak menanggung resiko. Nah, namun kalau misalkan ingin menanggung resiko tersebut itu tidak lebih dari harga nominal barang tersebut. Nah, kecuali kalau dilakukan dengan sengaja ya. Kalau dilakukannya dengan sengaja ya di sini maka diwajibkan untuk melakukan penggantian barang. Nah, untuk biaya pemeliharaan dari barang gadai di sini itu menjadi tanggung jawab dari orang yang melakukan penggadaian barang tersebut ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini untuk kategori barang gadainya di sini itu kalau untuk yang di syariah itu bisa untuk barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak ya teman-teman. Jangan disangka kalau barang yang tidak bergerak itu nanti kayak mumi atau apa, bukan seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau yang barang tidak bergerak contohnya kayak sertifikat rumah kan kayak gitu, atau ibaratnya sertifikat tanah kan kayak gitu. Nah, kalau untuk barang bergerak bisa contoh kayak kendaraan, terus habis itu kayak mobil, motor, dan lain-lain. Nah, untuk sistem pembayaran atau pelunasannya di sini, kalau misalkan ternyata sudah mendekati waktu jatuh tempo, ternyata sudah pada saat waktu jatuh tempo di sini tidak sanggup dibayar, nah maka di sini itu bisa dilakukan penjualan barang gadainya tersebut ya teman-teman. Nah, jadi di sini kalau di syariah itu tidak dilakukan lelang, namun dilakukan penjualan sesuai dengan harga pasar. Nah, apabila di sini nilai peminjamannya di bawah dari harga pasarnya atau ada sisa lebihnya, nah ini harus dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, namun kalau misalkan di sini kurang,
Setelah dijual ya mau nggak mau berarti nanti pihak penggadai dari pihak orang yang menitipkan barangnya atau ibaratnya orang yang melakukan menggadai ya mau nggak mau di sini ya kalau misalkan masih kurang diwajibkan untuk melakukan pembayaran. Nah, selanjutnya untuk barang gadai di sini itu misalkan contohnya kayak tadi, misalkan contohnya kayak gadai hmm, sertifikat tanah kan gitu. Nah, berarti tanahnya di sini kan nggak bisa kan diperjualbelikan lagi kan gitu. Nah, jadi di sini itu barang yang sedang digadaikan itu tidak boleh dijual atau dihibahkan barangnya tersebut sampai hutang dari gadainya itu lunas kayak gitu atau hutang dari arahannya lunas. Nah, serta apabila sampai dengan jatuh tempo tidak sanggup melunasi, maka nanti dari pihak penerima gadai atau istilahnya dari pihak lembaga pegadaian di sini berhak untuk melakukan penjualan barangnya tersebut, teman-teman. Nah, manfaat dari gadai syariah di sini ada banyak banget ya, teman-teman. Ada beberapa mungkin yang saya tulis di sini. Diharapkan untuk gadai syariah itu agar bisa memantau dari nasabahnya tersebut, nasabah pegadaian di sini agar tidak melakukan main-main kayak gitu ya atau lalai dari kewajibannya. Kan kalau misalkan dia lalai atau lupa dari kewajibannya, mau nggak mau berarti barang tersebut akan dijual langsung oleh pegadaian syariah di harga pasar. Nah, selanjutnya di sini suatu barang yang dipegang oleh pihak pegadaian di sini harus dijaga dengan baik sehingga memberikan rasa keamanan kepada pihak yang melakukan penggadaian melalui melalui lembaga keuangan tersebut. Nah, terus habis itu di sini tujuannya adanya dari arahan atau gadai syariah di sini diharapkan bisa turut membantu dari pihak-pihak yang mengalami kesulitan dana atau sedang membutuhkan dana bisa melakukan menggadai barang-barang yang dia miliki untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, selanjutnya untuk resiko dari barang gadai di sini bisa yang pertama resiko dari pihak yang orang menggadainya itu prestasi. Nah, mau nggak mau kalau konsekuensinya kalau misalkan tidak membayar hutangnya ya mau nggak mau barang gadainya itu akan dijual secara paksa kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini bisa jadi aja juga nilai asetnya yang ditahannya tersebut itu bisa menjadi rusak atau bisa menjadi menurun. Contohnya misalkan kayak motor kayak gitu, misalkan di sini dibuat kesepakatan sampai dengan digadaikan selama 1 tahun. Nah, bisa jadi aja kan motor di tahun depan itu harganya akan menurun. Atau misalkan gadai emas pada saat digadai misalkan harganya 600.000. Nah, terus habis itu ternyata selang di sini digadai selama 6 bulan. Ternyata di bulan ke-6 di sini nilai asetnya itu mengalami penurunan. Nah, mau nggak mau kan kalau misalkan kayak gini ya tetap kayak gitu ibaratnya ya orang yang sudah melakukan kesepakatan di awal untuk melakukan gadai di sini nominalnya tadi misalkan 600.000 ya sudah harus dibayar 600.000 ditambahin sama di administrasi sama biaya sewanya atau ibaratnya di gadai syariah itu prinsipnya sewa. Nah, teman-teman ini sedikit perbedaannya teman-teman antara gadai syariah dan gadai konvensional. Nah, jadi kalau untuk yang di gadai syariah di sini diharapkan itu prinsipnya itu tolong menolong atau tabaruk kayak gitu ya teman-teman di sini. Sedangkan kalau untuk gadai konvensional itu diharapkan ya profit oriented. Ya bisa dibilang juga untuk yang gadai syariah juga ya sedikit ada sih ya kayak gitu ibaratnya lebih ke profit oriented, namun di sini lebih banyak itu tujuannya itu untuk tolong menolong antara umat sih gitu. Nah, untuk jenis barang jaminannya di sini untuk yang gadai syariah bisa dalam bentuk barang bergerak ataupun barang tidak bergerak, sedangkan kalau untuk gadai konvensional hanya diterima dalam bentuk barang bergerak, contohnya kayak tadi kendaraan bermotor atau kendaraan mobil seperti itu, atau barang-barang yang memiliki nilai yang cukup layak kayak gitu ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk biaya atau bebannya di sini tuh kalau di gadai syariah dikenalnya sebagai sewa pembiayaan, biasanya nanti menggunakan akadnya akad ijaroh ya teman-teman. Sedangkan kalau gadai konvensional itu lebih mengacu melalui bunga ya kayak gitu. Nah, nanti jadi di sini akan dikenakan bunganya itu berapa? Misalkan per 10 hari misalkan 1,5% seperti itu atau berapa kan kayak gitu. Nah, untuk lembaganya di sini kalau untuk gadai syariah hanya bisa dilakukan oleh suatu lembaga baik itu Perum Pegadaian. Di sini itu lembaga yang resmi kayak gitu. Nah, sedangkan kalau untuk gadai konvensional di sini bisa dilakukan oleh suatu lembaga dan bisa dilakukan oleh perseorangan. Nah, untuk perlakuannya di sini itu kalau misalkan barang gadainya tersebut ternyata di sini pihak dari orang yang melakukan gadai tidak sanggup membayar sampai dengan tanggal jatuh tempo, maka akan dilakukan penjualan oleh gadai syariah.
dan apabila mengalami kelebihan, kelebihannya akan diserahkan kepada pemiliknya lagi. Nah, namun kalau untuk gadai konvensional ya di sini akan langsung lakukan penjualan kan kayak gitu. Ya, entah itu harga dijual di atas harga pasar atau di bawah harga pasar. Umumnya biasanya barang-barang di lelang itu cenderung jauh di bawah dari harga pasaran. Nah, sedangkan kalau untuk gadai syariah di sini itu mengikuti harga pasaran yang sedang berlaku pada saat itu. Nah, teman-teman di sini jadi untuk gadai syariah itu di sini tidak terdiri ya teman-teman. Jadi nanti untuk gadai syariah di sini itu mereka itu menggunakan akadnya dari akad ijarah atau akad sewa menyewanya. Jadi di sini untuk gadai syariah itu prinsipnya itu asumsinya ibaratnya kayak kalian menyewa tempat untuk menggadaikan barang kalian di perusahaan pegadaian syariah. Nah, jadi kalau untuk yang jenisnya emas di sini untuk rumusnya itu dari nilai taksiran barang kalian itu berapa dibagi sama 10.000 dikali sama 90 dikali dengan jangka waktu kalian akan melakukan gadai syariah dibagi dengan 10. Nah, sedangkan untuk emas di sini pembedanya itu penilai pengalinya itu Rp95, sedangkan kalau untuk kendaraan juga sama ya, untuk pengalinya saja yang sedikit berbeda menjadi Rp100. Nah, selanjutnya untuk biaya administrasi arahan atau gadai di sini untuk 20.000 sampai 150.000 itu sebesar Rp1.000 dan 150.000 dan seterusnya. Di sini ada yang 3.000, ada yang 5.000, 15.000, ada yang sampai Rp25.000. Dan maksimal di sini untuk gadai syariah di sini itu Rp200 juta. Nah, ini mungkin saya langsung ambil contoh ya teman-teman untuk salah satu dari contoh contoh dari gadai syariah. Misalkan sebagai contoh di sini Mas Fikri memiliki motor. Nah, terus habis itu kebetulan motornya tersebut ini di sini Mas Fikri lagi butuh dana. Nah, Mas Fikri bisa melakukan menggadai motornya tersebut. Nah, pada saat tahun 2015 Mas Fikri membeli motornya tersebut di harga Rp10 juta. Nah, sedangkan pada tahun 2021 di sini setelah dilihat, harga pasaran motor Mas Fikri di sini ternyata untuk yang motor Beat tahun 2015 di sini harga pasarannya misalkan ya sebagai contoh Rp8 juta. Nah, di sini Mas Fikri rencana untuk melakukan gadai syariah dengan akad sewa menyewa tersebut itu di sini dengan tenornya itu sebanyak 30 hari. Nah, berapa sih untuk biaya gadai yang harus dibayarkan Mas Fikri nanti? Serta berapa yang harus dibayarkan biaya gadai sekaligus sama pokoknya nanti harus dikembalikan pada saat setelah 30 hari ke depan. Nah, jadi caranya simpel aja ya teman-teman. Nah, pertama sebelum nanti dilakukan nominal pembayarannya berapa, biasanya nanti di sini dari pihak pegadaian akan melakukan penaksiran barang atau motornya Mas Fikri tersebut itu. Jadi di sini apakah motor tersebut masih dalam kondisi layak atau tidak. Nah, biasanya kalau misalkan masih kondisinya masih layak, umumnya nanti persentase dari nilai taksirannya tuh akan cenderung jauh lebih tinggi. Mungkin ada yang bisa sampai 90% atau ada yang 80% atau bagaimana. Kalau misalkan semakin banyak kerusakan di motornya Mas Fikri tersebut ya otomatis nilai taksirannya itu juga pasti bakalan berkurang teman-teman. Nah, ternyata motornya Mas Fikri di sini kinerjanya masih bagus, tidak ada yang rusak, mungkin rusaknya cuma sedikit aja ya teman-teman, masih baret-baret. Nah, maka di sini dari pihak pegadaian menaksir motor Mas Fikri di sini itu masih 90% keadaannya baik kayak gitu. Maka nanti di sini nilai uang yang masih bisa diterima Mas Fikri untuk melakukan gadai di sini berarti dari 90% dikali sama nilai harga pasar motorannya tersebut, bukan harga pokok ya, namun di sini harga pasaran. Nah, maka akan didapatkan sebesar di sini untuk nilai barang gadainya itu di sini sebesar 7.200.000. Nah, maka di sini Mas Fikri itu boleh melakukan pembiayaan di gadai syariah tersebut di sini maksimal 7.200.000. Pak, bagaimana kalau misalkan di sini saya pengen gadainya harganya saya pengen gadai terus habis itu saya pengen butuh dananya itu 8 juta rupiah, boleh kayak gitu. Kalau misalkan kalian ingin di sini nilai menjadi 8 juta rupiah ya kalian nanti di sini bukan hanya motor saja yang untuk digadaikan, namun bisa menggadaikan kembali lagi mungkin barang-barang yang berkaitan memiliki nilai ekonomis yang agak tinggi sehingga nanti di sini nilai dari maksimal taksirannya bisa mencapai 8 juta rupiah. Nah, untuk yang nilai 7.200.000 di sini teman-teman
sebelum menghitung gadai, di sini biasanya akan dihitung terlebih dahulu berapa biaya administrasinya. Nah, kan kayak tadi untuk 7.200.000 berarti Mas Fikri itu masuk antara golongan 5.010.000 rupiah sampai dengan 10 juta ya. Oh, berarti nanti di sini tarif administrasinya harus bayar Mas Fikri itu sebesar 15.000. Ya sudah, berarti nanti tinggal dimasukkan aja. Berarti tarif administrasinya harus dibayar Mas Fikri sebesar 15.000. Nah, namun kalau misalkan nilai taksirannya nggak 7.200.000, misalkan 1.200.000, ya sudah, berarti nanti kalau 1.200.000 masuknya nilai taksirannya kan antara 1.005.000 sampai 5 juta. Oh, berarti nanti biaya administrasinya 15.000. Kalau misalkan nilai taksirannya di sini ternyata di harga 750, oh berarti 750 kan antara 501.000 sampai 1 juta. Oh, berarti nilai taksi ibaratnya biaya administrasinya sebesar 5.000 rupiah. Seperti itu, teman-teman. Nah, didapatkan hasilnya uang yang bisa diterima Mas Fikri setelah dipotong biaya administrasi itu maksimal sebesar 7.185.000. Nah, terus habis itu di sini, Pak, lalu bagaimana kalau misalkan dari uang sebanyak ini ternyata saya nggak butuhnya segitu, namun butuhnya 5 juta rupiah? Ya boleh, berarti nanti di sini ya untuk uang yang diterima maksimal limitnya itu sebesar 7.185.000. Namun kalau misalkan kamu butuhnya di bawah dari itu ya nggak masalah kan kayak gitu. Nah, maka biaya sewa atau biaya akad dari ijaroh yang harus dibayarkan Mas Fikri sama kayak tadi ya teman-teman. Nilai dari taksirannya itu tadi berapa? Di sini kebetulan taksirannya untuk motor Mas Fikri masih bagus dan di sini tidak banyak yang cacat, maka nilainya taksirannya diterima sebesar 90% dari harga barang di pasaran. Nah, ternyata di sini dapatkan harganya itu 7.200.000 rupiah. 7.200.000 dibagi dengan 10.000 itu rumus ya teman-teman. 10.000 dikali 100 rupiah dikali sama jangka waktu atau tenornya. Di sini Mas Fikri berencana untuk tenornya 30 hari. Terus dibagi 10 ini rumus ya teman-teman. Nah, maka biaya ijaroh atau biaya sewa yang harus dibayar Mas Fikri selama 1 bulan ke depan di sini harus dikembalikan sebesar 7.200.000. Nanti di sini yang dipinjam, misalkan di sini minjemnya 7.200.000, ya udah berarti nanti 7.200.000 ditambahin sama 216.000, ibaratnya di sini biaya sewa modal ya gitu. Nah, nanti maka yang harus dibayar Mas Fikri sebesar 7.416.000. Pak, lalu bagaimana kalau misalkan saya butuhnya nggak 7.185.000 ini, nggak mencapai limit ini, saya butuhnya cuma 5 juta. Ya udah berarti nanti di sini nilainya 5 juta dibagi sama 10.000 dikali 100 dikali 30/100. Nah, dapat hasilnya berapa? Berarti nanti total pinjamannya 5 juta atau total pembiayaan 5 juta ditambahin sama biaya sewanya sebesar berapa, terus nanti akan didapatkan total pembiayaan yang harus dibayar. Nah, itu tadi untuk yang gadai syariah teman-teman. Nah, kalau untuk gadai konvensional di sini sedikit berbeda ya teman-teman. Untuk gadai konvensional itu ini yang saya tandain kurung, cara menghitungnya itu berapa sih persentase dari barang tersebut nilainya kayak gitu, nilai bunga yang harus dibayarkan konsumen dari pegadaian dikali dengan jumlah hari yang akan digadaikan dibagi sama 15 dikali sama jumlah nominal pinjaman yang ingin dipinjam. Oke. Di sini saya ambil contoh aja ya, salah satu teman-teman, misalkan di sini untuk pegadaian syariah dengan bunganya itu sebesar 1,7% per 15 hari. Nah, maka berapa sih yang harus dibayar apabila kasusnya masih sama seperti kasus Mas Fikri tadi? Kalau misalkan Mas Fikri nggak pengen digadai syariah, pengennya digadai konvensional, nah, maka uang harus dibayar Mas Fikri sebesar uang dari nilai nominal pinjamannya tadi 7.200.000, Mas Fikri tarik seluruhnya ditambahin sama bunga dikali jumlah harinya dibagi 15 dikali pinjaman. Nah, didapat hasilnya nanti sebesar 244.800 jumlah yang harus dibayarkan untuk pegadaian syariah kan kayak gitu. Nah, terus habis itu nanti di sini jumlah yang harus dibayarkan atau biaya sewanya ini ditambahin sama 7.200.000, totalnya itu sebesar 7.400.000 sekian ini yang harus dibayarkan kok sekaligus sama biaya sewa yang harus dibayarkan nasabah kepada biaya sewa modal yang dibayarkan nasabah kepada pihak lembaga pegadaian. Oke, teman-teman, mungkin itu tadi saja ya, teman-teman, sedikit penjelasan mengenai asuransi syariah. Tadi sedikit kita overview ya, teman-teman, untuk yang asuransi syariah merupakan suatu lembaga
yang prinsipnya itu tabaruk atau tolong menolong antara satu pihak dengan pihak lain, yang diharapkan di sini itu bisa saling membantu dan ibaratnya meringankan beban antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, sedangkan di sini tadi juga kita sudah membahas ya teman-teman untuk manajemen Baitul Mal wa Tamwil di sini hampir sama ya. Untuk Baitul Mal wa Tamwil di sini itu sama kayak dari koperasi syariah kan kayak gitu. Nah, jadi di sini untuk prinsipnya hampir sama sih ya kayak koperasi syariah, ada penentuan pengurus, terus habis itu ada penentuan dewan pengawas kan kayak gitu. Nah, terus habis itu ada lagi juga kita sempat bahas juga ya teman-teman mengenai gadai syariah. Nah, dari gadai syariah di sini juga kita juga udah banyak belajar juga ya teman-teman bagaimana cara untuk menghitungnya. Terus habis itu kenapa sih di sini harus ada gadai syariah? Nah, tadi sempat kita jelaskan juga sebelumnya. Oke teman-teman, demikian ya mungkin materi yang telah saya sampaikan kepada kalian. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat beraktivitas kembali. Subhanallahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I promise anytime you call me, it don't matter where I am, I'll always be there, like you've been there. If you need me closer, I'll be right over. I swear. Every time that I need you by my side, every time I lose my way in life, you're my circle of life, compass and guide, there behind me. And one day when the tables finally turn, and it's me you're depending on, I'll put you first, hold you close, like you taught me. Know that I'll be there for you, for you. I promise anytime you call me, it don't matter where I am, I'll always be there, like you've been there. If you need me closer, I'll be right over. I swear, I swear. I promise anytime you call me, it don't matter where I am, I'll always care for you, go anywhere for you. If you need me closer, I'll be right over. I swear. Ooh, there are days when I just don't wanna talk, and your feelings hit a wall, but that won't change the love you've raised inside this family. Everything that I do is to make you proud. I just wanna say it loud. You're my heat when I'm cold, the place I go